Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas TI 4 Aksio. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zulfanur sebagai ketua kelompok di sini. Kemudian ada M. Ardiansyah, M. Farid Zikrullah, dan juga M. Hafiz Rehandi. Jadi pada kali ini kami mendapatkan materi data mining, metode estimasi menggunakan regresi linear. Oke. Aturan estimasi, aduh, bentar. Aturan estimasi dalam transformasi data. Definisi dari transformasi data adalah proses mengubah data dari satu format atau struktur ke format yang lain untuk meningkatkan kualitas data guna analisis dan pemodelan lebih lanjut. Lalu tujuan dari transformasi data ini yang pertama yaitu memperbaiki kualitas data untuk analisis dan pemodelan lebih lanjut, kemudian meningkatkan kinerja analisis dan model, dan juga menyediakan data dalam format yang sesuai untuk visualisasi. Lalu ada metode umum, yang dimana yang pertama yaitu normalisasi dan standarisasi, yaitu mengubah skala data agar konsisten. Kemudian ada imputasi missing values, yaitu mengisi nilai yang hilang dalam data. Kemudian ada encoding data kategorikal, yaitu mengubah data kategorikal menjadi numerik. Dan juga ada transformasi logaritmik dan power, yaitu untuk mengatasi data yang skewed. Kemudian kebutuhan transformasi data berdasarkan estimasi. Yang pertama ada analisis exploratory, yaitu membuat data lebih mudah dipahami dan juga dianalisis. Kemudian ada pemodelan prediktif untuk meningkatkan kinerja model dengan data yang telah distandarisasi atau dinormalisasi. Kemudian ada visualisasi, yaitu untuk memastikan data dalam format yang tepat untuk visual yang telah distandarisasi atau dinormalisasi. Kemudian ada kebutuhan data, yaitu yang pertama ada penanganan missing values, yaitu mengisi nilai yang hilang untuk mencegah bias. Lalu penskalaan fitur, ini untuk menyelaraskan skala fitur yang berbeda-beda. Kemudian ada encoding kategorikal, mengubah data kategorikal menjadi numerik. Kemudian ada transformasi distribus, yaitu untuk mengubah distribusi data untuk mendekati data yang normal. Kemudian ada alur kerja estimasi. Yang pertama ada pengumpulan data. Di sini kita akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun dari eksternalnya juga. Lalu ada pemeriksaan di awal data menggunakan teknik eksplorasi data seperti deskriptif statistik dan visualisasi awal. Lalu ada pembersihan data yang dimana dalamnya ada imputasi missing values, penghapusan outliers, dan juga memastikan konsistensi data. Kemudian yang keempat ada transformasi data, yaitu eh, di situ kita akan menormalisasi dan standarisasi, melakukan encoding data kategorikal, transformasi logaritmik dan power, dan juga penskalaan fitur yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Lalu yang keenam ada validasi transformasi. Ada analisis statistik, lalu visualisasi data, dan juga visualisasi model. Dan yang terakhir ada iterasi dan penyempurnaan. Di dalamnya ada evaluasi hasil transformasi dan juga penyesuaian transformasi berdasarkan evaluasi. Nah, tahapan estimasi tadi. Kemudian ada perhitungan matematika dari estimasi regresi. Pada fungsi regresi ini terdapat beberapa rumus ya yang sebenarnya ini salah satunya saja, yaitu Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y ini sebagai variabel terikat, kemudian X-nya ini sebagai variabel bebas, A sebagai konstanta, dan B-nya ini sebagai koefisien regresi. Ini hasil perhitungan estimasi, sebenarnya ini transformasi data ya. Kemudian saya akan menunjukkan
data mentahan yang telah kami lakukan transformasi data. Nah, ini merupakan data awal dari calon pembeli mobil yang dimana usia dan juga penghasilannya ini belum ditransformasi atau belum di apa ya? Ya belum ditransformasi lah pokoknya. Kemudian di sheet yang pertama ini setelah ditransformasi datanya sudah normal datanya dan setelah ini baru bisa dilakukan perhitungan estimasi menggunakan regresi linear. Nah, sebelum masuk ke sistem codingan di sini di Excel-nya kami juga sudah melakukan perhitungan melalui Excel-nya, melakukan estimasi juga dari yang sebelumnya ada 1000 data, kemudian kami estimasikan data yang ke 1001-nya itu apakah bisa membeli mobil atau tidak. Kenapa bisa membeli mobil atau tidak? Di sini datanya merupakan usia, status, kelamin, memiliki mobil dan penghasilan ini merupakan variabel bebas dan yang beli mobil ini merupakan variabel terikatnya atau target yang akan kita cari. Target yang kita cari ya. Nah, di sini setelah melakukan perhitungan regresi linear didapatkan hasilnya satu, yang dimana berarti satu ini untuk calon pembeli dapat membeli mobil. Jika nol, maka calon tidak dapat membeli mobil. Gitu. Nah, ini data mentahan, data yang telah ditransformasi data bersihnya, yang nanti akan kita masukkan ke dalam sistem codingan. Lalu kita akan masuk ke coding. Nah, di sini yang pertama, kita akan mengimport library ya sesuai yang kita akan perlukan untuk perhitungan nanti. Di sini kita import, kemudian kita panggil datanya. Data ini data Excel yang telah tersedia tadi, yang sudah kita transformasi data tadi, yang dimana di sini data diambil dari file konten. Nah, di sini calon pembeli .excel. Dan juga kita ambil sheet name-nya dari sheet 2 yang di sini. Karena data bersihnya sudah data validnya. Kemudian kolom yang diambil di sini merupakan usia, status, kelamin, memiliki mobil, penghasilan, dan beli mobil. Kemudian kita panggil datanya menggunakan df, lalu muncul. Kemudian selanjutnya kita akan buat variabel di sini, x df drop, kolom beli mobil, x-nya ini maksudnya data apa data targetnya atau data terikatnya. Kemudian kita akan split datanya menjadi 60-40. Di sini maksudnya sebagai 100% data dari Excel dan 60%-nya data dari apa? Training datanya. Lalu kita akan buat objek linearnya, model sama dengan linear regression. Kemudian kita training model yang telah kita buat tadi, yang sudah di split tadi, kita panggil model dot fit dalam kurung xtrain ytrain. Kemudian menjadi model yang sudah di training. Lalu kita akan cari nilai koefisien dan intercept dari data Excel tadi. Kita print model, kita panggil model. Model ini objek linear yang telah kita buat tadi, kita panggil model. Dot coefficient, nilai koefisiennya, kemudian print model dot intercept atau nilai interceptnya. Lalu didapatlah nilai-nilai ini. Ini merupakan nilai koefisien dan juga interceptnya. Karena ini masih berantakan gini, susah dibacanya. Lalu kita buat supaya lebih rapi, kita buat nilai yang ada ini, kita masukkan ke dalam table. Yang menggunakan coefdict, feature, x.column, coefficient value, model.coef, kemudian kita panggil coef-nya, lalu masuk ke dalam tabel seperti ini. Nah, ini data-datanya berarti fiturnya ini merupakan variabel bebasnya dan ini merupakan koefisiennya. Kemudian kita akan mencari tahu akurasi dari model yang sudah
kita buat tadi, yang sudah di-split tadi, dan didapat hasilnya 0,588 sekian sekian. 0,588 sekian sekian ini maksudnya akurasinya berarti 5 di angka 58%. Oke, setelah kita dapatkan nilai koefisien, nilai interceptnya, kemudian akurasi datanya sudah diketahui, kita akan coba kita akan coba prediksinya. Kita akan panggil model regresi linear yang telah kita buat tadi, model dot predict. Predict ini maksudnya prediksi dari data eliminasi apa estimasi. Kemudian kita masukkan angkanya ini, angka ini berarti kita akan mencoba dari Excel yang ada ini kan datanya 1000. Kita akan coba mencari atau estimasikan data yang ke 1001 sesuai sama yang sebelumnya kita coba ini. Hasilnya 1, kita akan masukkan angka-angka yang di sini. Kita sesuaikan 32103 ini maksudnya yang 3 untuk usia, status 2, 1 ini untuk kelamin, 0 ini untuk memiliki mobil, dan 3 ini untuk penghasilan. Kemudian setelah kita running, hasilnya arraynya yang muncul adalah 1, sekian 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 atau dibulatkan menjadi 1. Dan hasil yang didapatkan ini eh, sesuai atau sama dengan hasil yang didapatkan saat melakukan perhitungan di Excel. Berarti datanya sesuai sistem dan juga perhitungan di Excelnya sudah sesuai lah, sudah akurat. Kemudian, oke, habis. Mungkin eh, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Mohon kekurangannya mohon dimaafkan. Segalanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.